Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam perkuliahan online pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita di tengah-tengah badai COVID-19. Yakinlah badai pasti berlalu. Kita harus optimis dalam menghadapi kenyataan hidup, karena sikap optimis akan mampu menaklukkan ketakutan. Sikap optimis akan mampu menaklukkan rintangan dan tantangan di dalam kehidupan, sehingga kita keluar menjadi pemenang. Suatu ketika ada seekor lalat terjebak di dalam toples kue. Kemudian lalat ini berusaha untuk keluar. Setiap dia terbang keluar, dia terbentur. Setiap dia terbang keluar, dia terbentur. Kemudian sang lalat hinggap di dinding toples. Beberapa saat kemudian, anak si pemilik rumah membuka toples kue. Apa yang terjadi pada lalat, saudara? Apakah dia terbang keluar? Ternyata lalat tadi tidak terbang keluar, meskipun toples kue sudah terbuka. Kenapa? Karena yang ada di dalam mindset lalat adalah, jika saya terbang, pasti saya terbentur lagi. Jika terbang, pasti terbentur lagi. Lalat trauma benturan. Sebagai insan akademis yang merupakan agent of change di negeri ini, saudara tidak boleh memiliki mentalitas lalat. Obat patah hati, patahkan sekali lagi. Begitu kata orang-orang. Maka tetap semangat, tetap optimis. Saudara tidak boleh mati gaya. Pakailah filosofi bola karet. Ketika dia ditekan, dia akan muncul di tempat lain. Ditekan di tempat lain, dia akan muncul di tempat yang lain lagi. Seberapa kuat tekanan, sebegitu kuat juga dorongan. Itu yang terjadi pada bola karet. Kita harus mampu mendorong jiwa kita untuk melawan tantangan di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Suatu ketika, Rasul pernah berkata, sekiranya kiamat itu akan terjadi besok pagi, kata Nabi, aku akan perintahkan pada umatku tetap menanam kurma di hari ini. Apa maknanya, saudara? Rasul mengajarkan kita untuk selalu bersikap optimis di dalam kehidupan, meskipun kiamat sudah di depan mata. Kenapa? Karena sifat pesimis akan mematikan kreativitas seseorang, bahkan juga mematikan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Bahkan sikap pesimis akan menyebabkan seseorang mati sebelum waktunya dia mati. Mungkin saudara ingat kisah seorang asisten kapal yang bernama Ruben. Suatu ketika dia terjebak di dalam ruang pendingin kapal tersebut. Setelah ditunggu beberapa jam, dia sadar bahwa yang lembur pada malam hari itu hanya dia. Tidak mungkin ada orang yang menyelamatkan dia. Akhirnya Ruben berkeyakinan dia pasti mati. Dia pasti mati, saya mati. Itu yang ada di dalam pikiran Ruben. Beberapa jam kemudian, dia menulis di dinding kapal itu. Apa kata Ruben? Kepada istrinya, wahai istriku tercinta, sekiranya kamu nanti dapat membaca tulisan ini. Dinginnya ruangan yang ada di dalam ini mungkin menyebabkan saya tidak bisa bertahan hidup. Aku mencintaimu dan mencintai anak kita. Beberapa menit kemudian Ruben menulis lagi. Dinginnya udara di dalam ruangan ini sudah merasuk ke tulang sum-sumku. Hampir semua tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku mencintai kalian semua, wahai istriku dan anakku. Beberapa menit kemudian Ruben menulis, apa katanya? Ini merupakan tulisanku yang terakhir. Setelah ini mungkin saya akan mati, karena saya tidak kuat untuk menahan udara yang begitu dingin di dalam ruangan ini. Semua tubuhku sudah menjadi kaku karena dingin, kata Ruben.
aku mencintaimu dan aku titipkan anak kita kepadamu untuk dijaga dengan baik. Apa yang terjadi beberapa saat kemudian, Ruben ternyata betul mati dia di dalam ruangan itu. Keesokan hari ketika pintu itu dibuka, ternyata teman-temannya melihat Ruben sudah meninggal. Didatangkan tim medis untuk memeriksa penyebab kematian Ruben. Ternyata Ruben meninggal bukan karena kedinginan. Karena suhu udara yang ada di dalam ruangan itu tidak begitu dingin karena tombol pendingin ruangan itu rusak. Apa yang menyebabkan Ruben mati? Karena matinya keyakinan dia terhadap kehidupan dan matinya keyakinan dia terhadap yang kuasa. Itu yang menyebabkan dia mati sebelum waktunya dia mati. You are what you think, you are what you believe. Kamu adalah apa yang kamu yakini, dan kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dalam hadis qudsi Allah berkata, Ana inda zanni abdi bi, saya sebagaimana prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah itu maha kuasa, Allah itu memberikan pertolongan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara ingat Zunnun al-Misri, Nabi Yunus, terjebak di dalam perut ikan yang begitu gelap. Tetapi Yunus tidak mati keyakinan. Bahkan dia mampu mengonlinekan hatinya terhadap Allah. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Kesadaran atas kekuasaan Allah dan kesadaran atas keterbatasan diri kita, bahwa kita kuat hanya dengan keyakinan dan sikap optimis terhadap kekuasaan Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Alam semesta merupakan medan magnet yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketika kita melepas energi yang positif dengan sikap optimis pada jiwa kita, akan direspon oleh jiwa buana secara optimis, kemudian melahirkan aura-aura yang positif di dalam diri kita, sehingga kita mampu menaklukkan badai corona untuk kembali keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan dan di tengah-tengah badai ini. Saudara yang berbahagia, mari kita mulai perkuliahan kita dengan berdoa kepada Allah. Berdoa dimulai. Kita akan presentasi pada pagi hari ini materi yang ke-7. Silahkan kita mulai presentasi pada pagi hari ini.